Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Betia Cairani dengan NPM 2013041050 berasal dari kelas B genap. Pada kesempatan ini, saya akan meresum materi tentang Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEB. Materi pertama ialah pemakaian huruf. Terdiri dari beberapa submateri, antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama ialah huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf Z. Yang kedua ialah huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Terdapat keterangan untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar. Diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Yang pertama yaitu diakritik E, dilafalkan dengan E, misalnya anak-anak bermain hingga sore hari. Yang kedua yaitu diakritik E, dilafalkan dengan E, misalnya kakak mengikuti bela diri silat. Dan yang terakhir yaitu diakritik E, dilafalkan dengan E, misalnya ibu suka cincin emas. Selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Terdapat keterangan untuk huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama dari dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S, yaitu seperti contohnya xenon. Selanjutnya yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Contohnya yaitu seperti kata pandai, autodidak, survei, dan boykot. Selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, ENG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya seperti gabungan huruf konsonan KH pada kata khusus, akhir, dan tarik. Gabungan huruf konsonan ENG pada kata ngarai, bangun, dan senang. Gabungan huruf konsonan NY pada kata nyata dan banyak. Dan gabungan huruf konsonan SY pada kata syarat, masyarakat, dan arasi. Selanjutnya yaitu materi tentang pemakaian huruf kapital. Dalam salindia yang saya berikan, sudah terdapat contoh penulisan penggunaan huruf kapital. Untuk pemakaiannya, yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur pertama peristiwa sejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Selanjutnya yaitu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan, dan yang terakhir yaitu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Selanjutnya yaitu pemakaian huruf miring. Untuk contoh penulisan penggunaan huruf miring, dapat kalian baca dalam tampilan yang sudah saya berikan. Yang pertama ialah huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang terakhir ialah huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang terakhir ialah pemakaian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian yang sudah ditulis miring. Misalnya yaitu huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan yang terakhir ialah huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya yaitu materi tentang penulisan kata. Yang pertama ialah kata dasar, yaitu kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah. Selanjutnya yaitu kata berimbuhan, yaitu kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya yaitu berjalan, ditolak, perbaikan. Selanjutnya yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, yaitu buku-buku, mondar-mandir, oleh-oleh, dan ramah tamah. Selanjutnya ialah partikel, yaitu kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Contohnya seperti lah dan kah. Selanjutnya yaitu singkatan dan akronim, merupakan kependekan dari gabungan kata. Perbedaannya ialah jika sinonim dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan per bagian suku kata. Dan yang terakhir ialah angka dan bilangan. Angka digunakan untuk memberikan simbol terhadap nilai tersebut berupa kombinasi digit, sedangkan bilangan memberi nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Selanjutnya yaitu penulisan kata, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Dan kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Selanjutnya yaitu materi pemakaian tanda baca. Yang pertama ialah tanda titik yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan, tanda koma yang biasanya dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, tanda titik koma yang dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua yang biasanya dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda hubung
yang dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris, tanda pisah yang dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, tanda tanya yang dipakai pada akhir kalimat tanya, tanda seru yang dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat, tanda elipsis yang biasanya dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, tanda petik yang dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain, tanda petik tunggal yang dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, tanda kurung yang dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, tanda kurung siku yang dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung, tanda garis miring yang dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, dan yang terakhir ialah tanda penyingkat atau apostrof yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dan yang terakhir ialah materi, kata baku, kata serapan, dan telaah wacana. Kata baku, yaitu kata yang digunakan sudah menurut pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan atau kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber utama dari bahasa yaitu dari Kamus KBBI. Contohnya ialah kata aktif yang merupakan kata baku dan aktif yang merupakan kata tidak baku. Yang kedua ialah kata serapan, yaitu kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Bahasa Indonesia telah menyerap dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya ialah kata umroh, mukjizat, paal, aerodinamik, dan trailer. Dan yang terakhir ialah telaah wacana, yaitu soal yang menguji kemampuan dalam memahami sebuah teks. Biasanya dalam sebuah teks terdapat 3-5 soal yang ditanyakan seputar teks yang diberikan. Permasalahan yang sering dinyatakan dalam soal bacaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah topik dan ide pokok, yang kedua yaitu fakta dan bukan fakta, yang ketiga yaitu pernyataan benar dan tidak benar, yang keempat yaitu pengambilan kesimpulan, yang kelima pertanyaan seputar bacaan, dan yang terakhir ialah menentukan judul bacaan. Demikianlah materi resume tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.